Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Islam di Arab sudah tidak dapat diharap. Harapan orang beragama mencari ridhonya Tuhan dan dapat surganya Tuhan, yang berarti keimanan sangat-sangatlah memengaruhi surga yang bagaimana atau surganya siapa yang akan kalian dapatkan. Iman kalian atau kalian imani sebagai pintu surga yang akan kalian tempatinya, sedangkan yang dapat memasukkan kalian ke dalam surga itu yang kalian imani atau atas pertolongannya yang kalian tuhankan. Amal ibadah hanya sarana untuk dipetik di dalamnya. Yang kalian imani mempunyai sifat wenang yang mutlak atas kalian untuk memasukkan nerakanya atau surganya. Istilah yang mempunyai surga ada dua, yang sesungguhnya pemiliknya yang menciptakan alam semesta beserta semua isinya. Sedangkan surga yang KW pemiliknya Dajjal yang bermata sebelah, atau sesungguhnya ini cuma kiasan saja, karena surga dan neraka itu yang menciptakan atau satu Tuhan yang maha menciptakannya. Sedangkan surganya Dajjal yang mempunyai mata sebelah atau satu itu cuma kiasan saja. Dan surga yang bermata satu diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bertauhid bermata sebelah atau bermata satu. Dalam istilah mereka hanya mendapatkan sebelah dari Imam Al-Mahdi yang dibelah Dajjal menjadi dua bagian. Yang demikian untuk bagi mereka-mereka yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan saja, sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas saja, atau sisi ayat Tuhan dekat saja. Keduanya saling ingkar dengan yang diimani yang lain. Yang demikian inilah yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW di akhir zaman akan ada Dajjal membelah Imam Al-Mahdi menjadi dua bagian. Kalau Dajjal di zamannya Nabi Musa itu Samiri yang membelokkan umatnya untuk menyembah patung sapi atau rohnya patung sapi, dan memang yang gagal memahami Tuhannya kebanyakan mengira roh disamakan dengan Tuhan atau Tuhan dikira sama dengan roh. Di umat Islam ada yang menyamakan rohnya Nabi Adam, ada yang mengira rohnya sendiri disamakan dengan Tuhan dengan dalil la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Yang demikian bertentangan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal, dan semua yang salah iman itu bertentangan dengan seruan ayat Al-Quran. Zatnya Tuhan wajib berbeda dengan semua makhluknya. Yang menyamakan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka hanya para pemuja berhala yang ada di hati atau pikirannya sendiri, dengan dikiaskan atau yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW di zaman akhir, atau yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau. Zaman jahiliyah berhala dipatungkan, sedangkan saat ini berhala tersimpan rapi di hati atau pikirannya pemujanya sendiri, dan yang tahu pemujanya sendiri. Yang demikian dapat diketahui apabila kalian ingkar dengan seruan ayat atau ingkar sisi ayat, pasti yang kalian tuhankan itu makhluk. Yang demikian ini bagi mereka-mereka yang beranggapan bahwa zatnya Tuhan mempunyai anggota badan dan bertempat. Sungguh sifatnya Tuhan wajib berbeda dengan sifatnya makhluknya. Bila
sifat sama dengan makhluk itu pasti makhluk. Islam di Arab sudah tidak dapat diharapkan. Memang Islam dari Arab karena baginda Nabi Muhammad SAW dari sana dan dilahirkan di sana, dan di sana disebut tanah suci. Akan tetapi setiap bayi yang dilahirkan mempunyai tanah sucinya masing-masing. Di mana bayi itu dilahirkan, disitulah tanah suci si bayi, dan semua bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Bukan berarti suci secara zahir karena berlumuran darah, akan tetapi secara pikiran, hati, dan rohaninya. Dan setiap bayi dilahirkan dengan keadaan Islam atau dibekali agama Islam dalam pengertian rohaninya yang dibekali agama Islam, atau di awal kehidupan saat setelah roh diciptakan dengan istilah ditiupkan ke jasad bayi, bersaksi dan berjanji kepadanya, dan hidup ini untuk menepati janji itu, dan janji itu di rohani atau di jati diri manusia, atau yang disebut Islam sejati, dan yang disebut jati dirimu itu rohmu atau hijaumu, jasad, pikiran, dan hatimu disebut merahmu, yang melaksanakan syariat agama yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jiwamu itu putihmu atau tempatnya imanmu, syariat dan hakikat jangan sampai dijadikan satu pemahaman yang atau dibolak-balik. Kalau iman dipahami dengan hati atau pikiran yang ada hanya menyekutukan zatnya Tuhan dengan makhluknya, dan itu pasti Islam di Arab sudah tidak dapat diharap karena yang mayoritas di sana memahami agama Islam hanya dengan pikirannya saja. Akibatnya seruan ayat mereka ingkari dan menyekutukan zatnya Tuhan, membutuhkan tempat dan beranggota badan, dan mereka bertauhid bermata sebelah atau hanya iman satu sisi ayat Tuhan di atas saja dan ingkar sisi ayat Tuhan dekat titik-titik, dan yang sebaliknya sama disebut bertauhid bermata sebelah. Kami yakin, seyakin-yakinnya kalau yang di sana masih banyak yang imannya sama dengan para nabi, karena semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Tuhan. Akan tetapi yang bersyariat Islam di sana mencari dukungannya Inggris agar dapat membesarkan golongannya 73 golongan yang selamat, hanya satu, mereka yang masih di jamaahnya baginda Nabi Muhammad SAW atau yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Yang demikian berarti satu golongan tidak secara utuh dapat selamat karena yang dimaksud masih dalam jamaahnya baginda Nabi Muhammad SAW itu secara syariat dan hakikat atau secara Islam dan imannya yang masih sama, terlebih soal imannya, karena di belakang pewaris atau imam itu para pewarisnya Nabi yang bila syariat ada bergeser asal tidak menjerumus ke hal yang haram itu wajar. Di zaman para sahabat saja sudah bergeser, seperti bid'ah wajib yang dilakukan sahabat Utsman dan lain-lain yang mengumpulkan ayat-ayat dijadikan kitab suci, dan ini zamannya ada yang pro dan kontra. Seharusnya yang masih menghukumi semua bid'ah sesat dilakukan jangan ikut membaca yang sudah dikitabkan. Jangan zaman Nabi yang ada ayat-ayat suci, setelah para sahabat yang ada ayat suci Al-Quran. Memang hukum fikih dapat berubah dalam situasi dan kondisi yang memang benar-benar dapat untuk merubahnya. Bahkan itu
mungkin wajib bukan berarti yang sebelumnya salah dan tetapi kondisinya yang tidak memungkinkan, seperti pernikahan anak Adam boleh satu bapak dan ibu. Islam di Arab sudah tidak dapat diharap untuk kalian yang menuduh bila tidak ada orang Arab, orang Nusantara masih menyembah pohon, yang berarti kalian sendiri para pemuja sajadah dan Ka'bah saja. Itu atas dasar pola berpikir kalian yang menyatakan demikian. Dan bangsa ini akan kalian ganti dengan negara Islam. Lalu Islam yang bagaimana? Apakah Islam yang tidak berketuhanan? Negara ini bukan negara Islam, akan tetapi negara yang berketuhanan. Sedangkan negara Islam di sana sudah tidak berketuhanan yang menciptakan semua alam beserta semua isinya lagi. Karena yang mayoritas di sana ingkar dengan seruan ayat Al-Quran, atau hanya pemuja berhala yang tersimpan di hati atau pikirannya sendiri, atau hanya bertauhid bermata sebelah yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja, dan ingkar dengan sisi ayat Tuhan dekat yang seharusnya kedua ayat wajib diimaninya. Bila salah satunya ada yang diingkari, maka tauhid kalian disebut bermata sebelah. Yang dikiaskan menjadi pengikutnya Dajjal yang membelah Imam Al-Mahdi menjadi dua, atau hanya mendapatkan separuh yang diimani Imam Al-Mahdi. Pesan dari nenek moyang orang Nusantara, beliau berkata, setelah aku tiada apa yang kalian sembah nanti. Dan tauhid beliau zatnya Tuhan, tan kena kinoyo opo, atau tidak dapat disamakan dengan apapun atau semua makhluknya. Begitu seruan ayat Al-Quran. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dengan semua makhluknya. Kalau yang kalian tuhankan tidak demikian, berarti kalian hanya pemuja berhala yang ada di hati atau pikiranmu sendiri. Zaman jahiliyah berhala dipatungkan, saat ini berhala ada di hati atau pikirannya pemujanya sendiri. Bila salah iman, amal sebaik apapun, sebanyak apapun, neraka yang akan kalian dapatkan di akhirat nantinya. Bila salah iman, amal ibadah, wassalam.